untuk ngobrolin COVID-19. Di episode kali ini kita bakal membahas efek jangka panjang dan fenomena long COVID-19 pada pasien sembuh. Saya sudah janjian nih untuk ngobrol-ngobrol dengan Dr. Indra Setiawan, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur di Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Yuk kita temui beliau. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Indra Setiawan, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Dok ya? Allah, amin. Nah, Dok, seperti tadi kita sudah berbincang sedikit ya, Dok ya, saat perjalanan ke sini. Belakangan kan memang ramai ini, Dok, diperbincangkan di media sosial bahwa ada efek jangka panjang untuk pasien yang sudah sembuh COVID-19. Itu seperti apa sih, Dok? Kalau dari beberapa penelitian, kalau kita lihat dari beberapa negara yang sudah melakukan istilahnya penelitian terkait gejala ikutan atau gejala lanjutan jangka panjang dari COVID-19, ada yang juga mata-mata menyebut sebagai long COVID, itu gejalanya beda-beda. Itu ada yang dirasakan sama persis pada saat dia menderita COVID, mulai dari sesak, batuk, pilek, lemah, lelah ya. Malah bahkan ada yang juga pengaruh ke jantungnya, atau ada juga yang timbul-timbul di ruam di kulit seperti itu. Tapi kalau saya lihat gejala terbanyak adalah lelah. Merasa lelah yang berlebihan. Itu lebih banyak itu dirasakan bagi orang yang pernah terkonfirmasi COVID-19. Selain itu, sesak ada, batuk ada, dan gejala ini biasanya mulai onsetnya juga beda antara salah satu orang dengan orang yang lain. Dinyatakan sudah pulih, itu muncul gejala ini. Ada yang 6 minggu, bahkan ada yang 12 minggu gejala ini baru keluar, seperti itu. Tapi memang dari semua gejala yang terbanyak seperti yang saya sampaikan adalah lelah yang berlebihan. Dia merasa kok saya lelah terus. Gitu. Jadi ya yang kita khawatirkan adalah dampak terhadap secara psikisnya yang bersangkutan. Oh, apakah saya sudah sembuh ataukah saya terinfeksi lagi? Kok lelah ini yang berkelanjutan seperti itu. Jadi itu yang kemudian harus diwaspadai ya, Dok ya, oleh Betul. masyarakat, terutama untuk warga Jakarta, supaya kita semakin menjaga diri juga untuk tidak terkena COVID-19 karena ternyata ada efek jangka panjangnya. Betul. Ketika itu. Betul. Gitu. Nah, sebelum adanya obat drug of choice untuk COVID-19 dan sebelum kita adanya vaksin yang secara efektif dapat menghambat atau memutus transmisi, kita ada baiknya ya tetap melakukan 3M seperti seruan dari Pemda DKI. Kita dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya, di kantor, di pasar, di toko buku, atau di tempat pertemuan warga, bahkan di rumah pun protokol kesehatan harus kita lakukan seperti itu. Dan yang pasti PHBS itu perlu. Jadi baik yang belum dalam hal ini yang tidak terkena COVID-19, kita harus tetap menjaga supaya kita jangan sampai terinfeksi. Dan bagi yang pernah terkonfirmasi COVID-19, PHBS itu perlu. Oke, PHBS yang bisa dilakukan warga apa aja tuh, Dok, yang disarankan? Oke, yang pasti kita harus menjaga kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Ini mulai dari bagaimana kita mengatur pola makan kita, ya. Terus bagaimana kita mengatur pola istirahat tidur kita, ya. Jangan kita begadang gitu ya, seperti yang tidak perlu ya kita tidak begadang. Terus hindari kalau bisa kita tidak mengkonsumsi alkohol atau kita tidak merokok seperti itu. Itu adalah dapat membantu. Yang pasti juga kita dibantu dengan olahraga atau exercise sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan. Jadi kalau karena kemampuan kita hanya untuk jalan, ya kita jalan. Ada yang kemampuannya bersepeda, hobinya sepeda, dan itu masih mampu dilakukan, silakan bersepeda, seperti itu. Cukup jelas ya warga Jakarta untuk penjelasan dari Dr. Indra Setiawan terkait dengan long COVID atau efek jangka panjang dari COVID-19 terhadap pasien yang sembuh.
Untuk perkembangan kasus COVID-19, Anda dapat melihat atau mengakses website corona.jakarta.go.id dan kita perlu bekerja bersama untuk memutus mata rantai COVID-19. Betul kan ya, Dok ya? Betul. Tetap terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak dan sebisa mungkin menghindari kerumunan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.